Artinya nggak wajib, sudah nggak wajib ya. Kita tahu ya di Indonesia ini ada kelompok yang nggak, ya kita lah termasuk yang mengajak Pak Budi Gunadi Sadikin ini untuk berdiskusi timnya, waduh. Tapi ditutup, akhirnya sampai kita gugat PPKM ini lagi kita gugat di mana? PT UN lagi berjalan gugatannya. Kalian walaupun pemberitaannya sepi, ya karena ya dulu tahu sendirilah, ya kan? Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gue kali ini tentang di awal Januari ini PPKM kan dicabut tuh, status PPKM ini simpang siur nih. Ini PPKM-nya dicabut, tapi aturannya kok sama, protokolnya kok sama. Ya kadang memang pemerintah suka begitu, membingungkan gitu ya. Namanya PPKM dicabut, tapi aturannya sama gitu. PPKM dicabut, akhirnya kan itu masalah status vaksin, PCR, antigen, ya, swab, macam-macam tuh. Nah ini apalagi pernyataan presiden yang bilang ada pernyataan presiden, ada pernyataan menteri kesehatan. Yang benar yang mana? Ini ada 2 berita di sini yang gua ambil, dan ini apa ya? Ini bisa kita jadikan acuan. PPKM dicabut, Menkes peduli lindungi hingga tes PCR tidak diwajibkan. Yang ngomong Menkes nih. Ya. Ini dari liputan6.com. Kita baca dulu yang liputan 6. Kita pelajari ini 2 berita ini penting buat kita. Bawahnya itu peduli lindungi masih dipakai. Ya, tapi untuk apa? Kita baca dulu. Kadang-kadang gue bingung juga tuh. Masih ada juga protokol kesehatan yang
Sama kayak waktu PPKM gitu. Ini dari liputan 6 dulu deh ya, kita baca ya. PPKM dicabut, Menkes peduli lindungi gratis PCR tidak diwajibkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengikuti rapat kerja dengan Komisi 9 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 30 November 2022. Dalam rapat tersebut membahas mengenai peningkatan capaian bulan imunisasi. Itu fotonya itu. Gak penting juga buat gue. Buat gue gak penting tuh imunisasi itu. Imunisasi dari Allah, bayi lahir itu udah super. Itu malah gue merasa kalau umpamanya yang pakai yang diomongin Pak Menkes ini justru enggak lah, anak-anak imunisasi dari lahir itu dari Allah luar biasa tuh. Tapi kalau kalian mau imunisasi ya silakan, itu hak kalian. Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa pemerintah tak menghapus penggunaan aplikasi Peduli Lindungi, tes PCR dan antigen menyusul dicabutnya kebijakan PPKM. Ini Pak Jokowi nyabut kebijakan PPKM, Budi Gunadi Sadikin ngomong begini. Kita harus menghubungkan itu karena Budi Gunadi Sadikin ini kan anak buahnya Pak Jokowi ya. Menteri Kesehatan yang ya banyak orang ngomong kan Babe itu bukan orang kesehatan, beliaunya ini. Lu kira orang kesehatan. Namun kata dia, ketiga hal itu tidak lagi menjadi sesuatu yang diwajibkan pemerintah. Oke, jadi masih dipakai itu aplikasi Peduli Lindungi dan tes PCR itu masih dipakai, tapi nggak wajib. Artinya kalau nggak wajib serah lu nggak perlu takut gitu. Kalau ada yang masih mewajibkan, lu bilang nggak wajib. Gue mau nyoba ke bandara. Jadi Peduli Lindungi PCR antigen apakah dihapus? Mungkin yang lebih tepat jawabannya begini. Tidak akan menjadi sesuatu yang diwajibkan atau disuruh pemerintah, kata Budi di Istana Kepresidenan Jakarta Jumat 30 Desember 2022. Dia berharap kesadaran masyarakat untuk langsung melakukan tes PCR dan antigen secara mandiri apabila memiliki gejala COVID-19. Budi juga mengingatkan masyarakat tetap isolasi mandiri apabila positif COVID-19. Kalau sudah merasa kayaknya sakit ya tes sendiri karena tahu itu menular, dia harusnya isolasi mandiri tanpa diberitahu kantor atau dipaksa oleh pemerintah, ujarnya. Oh, ya Pak. Budi menyampaikan pemerintah akan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan tes PCR dan antigen secara bertahap, seperti cek suhu badan saat demam. Pemerintah, kata dia, juga akan mengeluarkan aturan mengenai rapid test. Rapid test masih dipakai. Rapid test masih dipakai. Ya. Ya Pak. Sudah Bapak deh Pak ya. Yang PCR aja. Ya. Nanti setelah ini kita akan keluarkan aturan mengenai rapid test. Jadi orang boleh rapid test, ucapnya. Pak Budi, masih ingat gak Pak Budi yang bilang bahwasannya PCR itu gak 100%? Itu kan dari awal saya ngomong Pak. Yalah Pak. Tapi ya berapa kali gue datengin Kemenkes untuk diskusi masalah ini dan Kemenkes gak mau. Heran juga gue. Ya kan? Budi juga meminta masyarakat langsung melapor ke Peduli Lindungi apabila positif COVID. Iya. Lapor gue. Masyarakat lapor ya kalau positif COVID. Ya. Nantinya masyarakat tidak akan mendapatkan status hitam di aplikasi Peduli Lindungi. Kalau ada positif lapor aja, kalau lapor Peduli Lindunginya enggak dihitemin. Jadi bukan berarti dia nggak boleh kemana-mana, tapi kalau dia positif dia tahu dia pakai masker supaya jangan nularin orang lain. Itu yang akan kita lakukan secara bertahap, jelas Budi. Oke. Ya. Itu berita dari Liputan 6 guys. Itu dari Liputan 6. Oke. Sekarang yang bawah nih. Peduli Lindungi masih dipakai usai PPKM dicabut. Ini fungsinya. Ini perlu kita bahas supaya kalian tahu tuh PPKM ini dicabut fungsinya, apakah kita masih disuruh pakai? Kan masih ada tempat-tempat yang masih pakai Peduli Lindungi begitu. Kalau bilang nggak ada urusan sama itu Pak, udah dicabut. Ya. Jakarta, pemerintah bakal tetap menggunakan aplikasi Peduli Lindungi meski kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM telah dicabut. Apa fungsinya nanti? Dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat 30 Desember 2022, Menkes Budi Gunadi Sadikin
Ditanya orang mengenai kelanjutan aplikasi Peduli Lindungi hingga tes PCR dan antigen. Budi mengatakan PCR dan antigen bukan merupakan sebuah kewajiban. Jadi teman-teman tes PCR, antigen apakah dihapus? Mungkin yang paling tepat jawabannya gini, tidak akan menjadi sesuatu yang diwajibkan atau disuruh pemerintah, tapi kita harapkan itu menjadi suatu kesadaran masyarakat. Kalau sudah merasa kayaknya sakit ya tes sendiri dan tes itu available, dan kalau nanti positif karena tahu itu menular dia harusnya isolasi mandiri tanpa diberitahu kantor atau dipaksa oleh pemerintah, kata Budi di Istana Negara Jakarta Pusat Jumat 30 Desember. Jadi udah dua media nasional yang mengatakan bahwasanya sama ya isinya, artinya nggak wajib, sudah nggak wajib ya. Kita tahu ya di Indonesia ini ada kelompok yang nggak, ya kita lah termasuk yang mengajak Pak Budi Gunadisadikin ini untuk berdiskusi timnya, waduh. Tapi ditutup, akhirnya sampai kita gugat PPKM ini lagi kita gugat di mana? PT UN lagi berjalan gugatannya. Kalian walaupun pemberitaannya sepi ya, karena ya dulu tahu sendirilah, ya kan? Pemberitaannya sepi, tapi mereka masih menghadapi gugatan kami itu PPKM ini. Budi menjelaskan, tes PCR dan antigen merupakan cara mendeteksi seseorang terpapar COVID-19 atau tidak. Dia mengatakan hal serupa dilakukan ketika warga menggunakan termometer saat demam. Iyalah, ini udah sering gue jelasin, ntar gue di take down lagi. Ya udah gue jadi symptoms gejalanya ya sama aja sama penyakit-penyakit dulu. Udah nggak terlalu, udahlah. Penjelasannya Dr. Louis dulu ya, udah itu. Sampai sekarang nih, ya banyak udah ada. Sebelum PPKM dicabut, jadi sebelum PPKM dicabut, alhamdulillah rakyat udah semakin banyak yang sadar kok. Iya. Tapi kan mereka pejabat, jadi mereka harus menyampaikan narasinya, ya kan Pak Budi ya? Sekarang kan kalau udah demam masyarakat udah lakukan sendiri kan, nggak usah disuruh pemerintah. Nah kira-kira analoginya sama. Secara bertahun nanti kita akan mengembalikan atau meningkatkan partisipasi masyarakat untuk tes PCR atau tes antigen, mirip dengan dia cek suhu. Kalau demam ini cek PCR atau antigen, kalau dia merasa kemungkinan sakit, ujar Budi. Alat tesnya kapan dicek Pak? Gemes gue. Alat tesnya itu kapan dicek? Budi Gunadisadikin ini juga pernah bilang bahwasanya PCR itu nggak 100%. Ada pernyataannya dia. Ada. Dia bilang nggak 100%. Budi menjelaskan pihaknya secara bertahap akan mengurangi intervensi pemerintah dan mendorong peningkatan kesadaran masyarakat. Setelah itu Budi juga bakal mengeluarkan aturan tentang rapid test. Ya sama beritanya sama yang tadi ya, intinya udahlah kita ikuti aja maunya pemerintah ini, dan kita udah tahu ya bahwasannya dengan PPKM dicabut ya nggak ada lagi wajib PCR, nggak ada lagi wajib peduli lindungi, nggak ada. Ya nggak ada, itu semuanya tidak ada. Jadi kalian tenang aja, mau jalan nggak ada lagi. Gue mau nyoba nih, gue mau nyoba pengen tahu gue. Ya, gue ini termasuk orang yang taat pemerintah, walaupun gue protes sama pemerintah. Gue mengkritik, gue mengajak diskusi, tapi gue taat aturan. Artinya nggak melawan gitu. Nggak melawan, wah ini aturan harus taat, enggak, karena gue nggak mau bikin gaduh, gue pengen diskusi sebenarnya. Nah, sekarang ini pemerintah udah bilang tidak wajib, jadi kalau ada tempat-tempat yang masih mewajibkan PCR atau antigen atau peduli lindungi, udah nggak wajib. Dan kalau kalian ada yang masih menemukan begitu, laporkan ya. Laporkan, itu udah melawan aturan pemerintah sendiri, ya kan? Jadi itu aja ya, kalian yang tenang. Komentar yang baik di bawah ya, kalian masih mengalami itu nggak? Nah itu kereta api, apakah kalian masih disuruh wajib ini, wajib itu? Ini aturan pemerintah, udah nggak wajib, tidak wajib. Jadi jangan ada yang mewajibkan. Kita mau nyoba itu, insya Allah nanti anak-anak MPR akan mencoba. Kalian komentar yang baik di bawah ya, komentar yang baik di bawah. Jadi semuanya bisa tahu nih, masih ada yang mewajibkan atau tidak. Itu aja dari gue guys. Oh ya, buat Pak Budi Gunadisadikin ngomongin PCR, antigen, bahkan rapid test. Kapan itu Pak didiskusikan bahwa alat-alat itu benar gitu? Elah,
Jangan cuma monolog gitu Pak. Rakyat Bapak itu nggak semuanya nggak berpikir gitu Pak. Ada yang berpikir, ada yang bertanya-tanya itu Pak. Kapan bukti data bahwasanya PCR, antigen, rapid test, apalagi rapid test. Pak ya, kayak gitu aja ya Pak. Buat semuanya, tetap semangat. Tetap ikuti aturan pemerintah, jangan melawan. Walaupun kita mengkritisi, jangan melawan. Itu aja. Melawannya dengan diskusi, dengan cara yang baik. Bukan dengan cara pemberontakan. Bukan dengan cara-cara nggak baik. Bukan dengan cara fitnah. Bukan dengan cara menyebar hoax. Kita melawan, mengkritisi pemerintah, kebijakan pemerintah. Itu dengan data, fakta, dan dengan cara-cara yang konstitusional. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa. Mohon diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yalah, udah gak wajib. Jangan ada lagi yang mewajibkan ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal